Lalu kan harus balik sama Pak Hero di segmen seperti biasa, opini atau berita apa aja yang bisa gue komen di Arsenal selama di pekan minggu keempat Januari ini ya. Yang unik adalah mulai dari bagaimana Arsenal ditawarin pemain buangan Barcelona gitu sampai sampai menarik ya sampai ternyata Arsenal udah menjalin kontrak dengan gelandang incaran siapakah itu, langsung kita bahas. Oke, pertama gue pengen bahas dulu dari biasa yang sedih-sedih dulu ya. Ini pertama gue pengen beropini tentang komennya Arteta tentang dia pernah diwawancara siapa gitu. Dia bilang kalau Arsenal bukanlah klub yang punya satu pemain yang bisa menggolin 30 gol atau bisa dibilang 80% gol dari dia gitu. Dia lebih kepengen klub yang itu merata gitu ya. Mungkin so far emang betul sesuai dengan misinya, cuman kekurangan strikernya Arsenal adalah ketika dia sudah blok mentok yang lain ya, disitulah striker yang bagus itu kelihatan perannya seperti apa gitu. Dan syukurnya dia sudah pengen beli Arsenal, pengen beli Osimhen di summer nanti, walaupun di musim dingin kayaknya enggak sih. Cuman itu yang nanti bakal gue kritik lah, kenapa nggak minjem striker gitu di musim panas di musim dingin ini. Ini ceritanya mirip seperti kisahnya siapa itu ya, seperti kisahnya Declan Rice di musim lalu lah. Oke, kemudian di match ada sebuah data yang membandingkan Arsenal musim ini dan dengan musim lalu, di mana di match D21 di musim ini tuh di posisi 3 dengan 43 poin, sedangkan di musim lalu itu di posisi 1 dengan 50 poin. Ya buat gua memang kelihatannya agak secara performa cukup menggambarkan bagaimana Arsenal sebenarnya cukup turun performanya dari musim lalu ya. Walaupun kalau bisa dibilang dari kestabilan ini tim cukup stabil, cuman memang masih inkonsisten dalam aspek nyerangnya ya, dan itu buat gue yang masih jadi PR banget sih. Walaupun apakah 5-0 kemarin Nottingham Forest bisa menjawab keraguan tersebut, gue nggak tahu sih. Cuma gue harap ya bakal lebih konsisten lagi lah. Terus kemudian yang paling menyedihkan, yakni gue bilang di awal tadi, kalau Arsenal ditawarkan Braithwaite dari HITC Football lah, gue nggak tahu cara bacanya gimana ya, cuman ya come on, Braithwaite. Masih gue lebih pengen striker kayak kalau Wilson aja sekalian, kalau misalkan sekedar minjemin gitu. Terus kemudian berita-berita yang happy dulu lah, mulai dari Timber yang sudah bisa latihan Februari ini, mulai bisa latihan Februari bulan depan ya. Terus kemudian Partey yang syukurnya sudah mulai bisa latihan dari minggu kemarin ya, syukurnya ya, akhirnya kemungkinan bisa diturunkan kalau nggak Nottingham Forest ya pas lawan Liverpool nanti. Terus kemudian ada data yang menarik bagaimana Gabriel jadi back terbanyak Arsenal yang mengoleksi gol lah setelah si Laurent Koscielny lah. Tinggal 7 gol lagi kalau nggak salah, maafnya dia bisa sampai gitu ya, 9 gol. Terus kemudian menurut dari Geoff Arsenal mungkin bukan tier 1 tetapi unik untuk melihat bagaimana isu yang sedang berkembang ini, bagaimana Arsenal bakal menawarkan kontrak baru ke Arteta gitu. Arsenal bakal menawarkan kontrak baru ke Arteta, ada kemungkinan seperti itu ya. Oke, lanjut. Sebelum gue lanjut ke berita-berita rumor yang emang lagi panas, ini cukup banyak rumor yang berseliweran ya, tapi ujungnya sebenarnya satu, nggak lebih dari striker, gelandang dan fullback lah. Oke, mulai dari kalian perlu subscribe dulu. Sorry, gue bercanda gitu. Oke, yang pertama adalah gue pengen bahas mulai dari menurut HITC Football ya. Sorry, semoga ini hujannya nggak sampai ganggu suara gue gitu. Cuman jelas menurut HITC Football, Arsenal sedang men-scouting pemain dari Liga Jerman, yakni ada Simon seperti ini sayap kanan, dan Openda ini striker, keduanya striker. Terus ada Frimpong fullback dan Palacios itu gelandang, bisa dibilang kayak gelandang tengahnya si andalannya Xavi lah, dan gelandang andalannya si Xavi ya.
Itu buat gua emang menarik karena sesuai dengan apa yang diincar Arsenal ya di bagian komik, emang kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada Arsenal yang katanya dan Chelsea berebut buat 130 juta dari Osimhen menurut dari Republika. Yang buat gue emang semakin kuat emang Arsenal bakal ngincar Osimhen, cuman emang belum ada sumber yang kuat dari apa bisa bilang kayak tiruan apakah Arsenal benar-benar kuat bakal pengen ngincar Osimhen apa enggak gitu, karena ini so far yang masih tier 2 aja yang ngabarin, belum ada yang tier 1 lah, tier 1 gitu. Kayak misalkan kasusnya Declan Rice kemarin yang buat si Athletic UK itu ya. Terus kemudian menurut sumber dari Stand 90 Min itu karena Arsenal bakal mengincar Boniface sebagai alternatif dari Osimhen sih, cuma gue nggak tahu ya apa enggak gitu. Terus kemudian Aston Villa masih demen nama ISR menurut Ben Jacobs dan wajar sih emang soalnya Emery yang orbitkan si ISR ya. Terus kemudian Zubimendi merupakan top targetnya Arsenal buat gelandang tengah di tahun 2020 nanti, dan katanya sih sudah menjalankan prakontrak, dan hal ini ngebuat Munchen takut. Ini menurut kayak Kainak, Mirror dan Pauk. Ini sih wajar karena emang Arsenal emang lagi butuh di gelandang tengah ya, karena buat entah mungkin Georgie bakal pindah ataupun mungkin antara Partey atau si Portugal tuh bakal keluar sih. Terus kemudian Arsenal dan Liverpool minat ke Sané. Kalau Sané karena alasan Liverpool pengen gantiin Salah, sedangkan kalau Arsenal butuh buat persaingnya Saka sih, dan gue emang setuju sih karena emang kontraknya bakal setahun lagi nanti menurut PKS ya. Terus kemudian menurut TBR Football saya dengan ini katanya mau dilepas, dan ya oke lah. Terus katanya minat 50 juta euro Arsenal. Katanya sih menurut dari Ben Jacob dan Delo Sport tuh bakal kalah oleh MU untuk striker Ziggy. Gue heran sih karena upaya untuk mengincar Ziggy ini. Ya mirip-mirip sama si Darwin Núñez gamennya gitu. Cuma Darwin Núñez masih lebih top menurut gue ya. Terus kemudian menurut satu sumber, cuma gue lupa nyantumin siapa namanya, Aretarella nomor 9-nya dia nggak dapat di musim dingin ini, tetapi dia bakal dapat yang perfect tuh di musim panas dan lebih fokus ke RB dah. Cuma sayangnya kok yang lebih kuat rumornya itu malah striker sama gelandang bukan RB gitu. Aneh emang. Apakah dia mainnya di bawah bayangan kayak dulu, gue nggak tahu. Cuma ini udah tinggal 3 hari lagi gitu. Terus kemudian Newcastle bersiap untuk menjual Callum Wilson 18 juta pound, tapi Arsenal mengatakan no ya menurut O'Rourke, salah satu jurnalis Inggris lah. Terus katanya Galatasaray pengen beli Uncle Cedric 2 juta menurut Ben Jacobs. Ya oke lah. Oke, kemudian Barca pengen lirik Partey tetapi nggak ada duit, dan menurut dari Sport Witness ya wajar sih kemilikan. Kemudian wajar Barca yang emang dia lagi DM-nya lagi kurang ya sejak ditinggal si siapa namanya si Busquets gitu. Oke, itu aja dari gua dan semoga Arsenal bisa dapat pemain minimal fullback lah di musim dingin ini. See you in the next video.